Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Sagifty Rida Isni. Nah, pada video kali ini saya akan mengkritisi sebuah karya sastra yang bermuatan kritik. Nah, di sini saya mengambil film Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah kisah perjuangan kelas, perjuangan seorang pribumi yang menuntut keadilan baginya, bagi mertuanya, dan bagi bangsanya. Perjuangan yang akhirnya meruncing menjadi pertentangan antara hukum Eropa dan hukum Islam. Hukum Eropa sebagai sebuah tatanan aturan yang dianggap beradab dan modern ternyata tidak lebih dari sekedar hukum yang menjerat dan menyengsarakan. Nah, film Bumi Manusia ini diangkat dari novel bestseller karya Pramudia Anantatur yang ditulisnya sewaktu mendekam di balik dinginnya jeruji di Pulau Buru tahun 1970-an. Novel ini pernah dilarang penerbitannya karena dianggap mengajarkan ajaran Marxisme dan Leninisme oleh pemerintah Indonesia, dan nyatanya novel ini menjadi salah satu karya yang membanggakan bangsa Indonesia, setidaknya sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa. Film ini disajikan dengan adegan pembuka Robert Suroff yang diperankan oleh Jerome Kurnia yang membangunkan Minke atau Iqbal Ramadan, biasa dipanggil Minke, yang sedang tertidur pulas untuk jalan keluar. Suroff ini pemuda darah campuran Eropa dan Indonesia yang mengajak Minke, pemuda pribumi, untuk datang menyaksikan perayaan pengangkatan Ratu Helmina. Kemudian, adegan ini dilanjutkan dengan keinginan keduanya untuk berbicara di sebuah klub orang Eropa. Kemudian, sebelum masuk, tampak sebuah papan tertulis, pribumi dan anjing dilarang masuk. Suroff tetap bersikukuh masuk. Baginya dia punya darah Eropa dan punya hak untuk berada di dalam. Sedangkan Minke enggan untuk berada di tempat itu, namun nyatanya mereka diusir dengan sangat kasar oleh seorang Belanda. Keduanya kesal dan akhirnya melanjutkan perbincangan di sebuah tempat, hingga akhirnya Suroff mengajak Minke datang ke tempat Robert Melema yang diperankan oleh Giorgino Abraham, seorang Indo sama seperti Suroff yang mendukung kesebelasan sepak bola yang sama. Menariknya, di sini Suroff mengatakan bahwa Robert ini memiliki saudari yang cantik dan jelita. Minke pun mengiyakan ajakan tersebut. Ajakan ini menjadi salah satu konflik dan kisah yang luar biasa menarik. Minke datang dengan tampilan menawan dan rupawan dengan pakaian Eropa. Bersama Suroff, mereka menuju rumah Robert. Minke ini direndahkan dan diperlakukan buruk oleh tuan rumah. Stratanya sebagai pribumi yang direndahkan oleh Robert dan Suroff ini. Alih-alih kesal, dirinya justru bertemu dengan terpukau dengan Anne Melema yang diperankan oleh Mawar de Jongs. Bukan hanya Annelies, Minke pun kagumi sosok Nyai Ontosoro yang diperankan oleh Syaine Febrianti, ibu dari Anne ini, pribumi yang tangguh dan cerdas. Nah, pertemuan ini melahirkan benih-benih cinta antara Minke dan Anne. Selebihnya, kisah mereka sama dengan bagaimana Pramudia tuliskan di dalam novelnya. Anne adalah seorang Indo yang kagum kepada ibunya, Nyai Ontosoro. Baginya, seorang pribumi dengan utuh adalah keinginannya, bertemu dan menikah dengan seorang pribumi adalah mimpinya. Sedangkan Nyai Ontosoro adalah seorang simpanan dari Herman Melema yang tidak dinikahi secara agama sehingga dicap negatif oleh lingkungannya.
Beruntung Nyai dididik dengan pengetahuan serta manajemen yang baik. Tak hanya itu, membuat perusahaan pertanian Melema berkembang pesat. Nah, mengkritisi dari film ini, dialog dengan adegan awal sangat menggambarkan bagaimana strata dan kasta bumi sangat hina di negaranya sendiri. Minke yang mengenyam bangku di sekolah HBS pun dibuat kesal dengan perilaku dan pikiran teman-temannya serta lingkungannya. Terlebih rasa kesal tersebut harus dibalut dengan anggapan miring terhadap cintanya. Nah, bagi mereka yang sudah membaca novelnya, tentu tidak akan terlalu terkejut dengan bagaimana alur ceritanya. Mungkin mereka hanya menantikan bagaimana Hanung mengangkat bahasa teks dalam bentuk audio visual dan cerita yang menghibur. Di sini sudah dikritik oleh seseorang bahwa bagi mereka yang belum membaca novel ini pasti terpukau dan menikmati setiap alur adegan di film ini. Nah, sepanjang film, penonton akan disajikan dengan perjuangan Minke yang mendapatkan cinta sejatinya, mulai dari dihujat, dianggap simpanan Nyai, sampai akhirnya tidak direstui oleh ayahnya. Beruntung Minke punya sosok ibu yang kuat dan mendukung langkah anaknya. Bukan hanya cinta kepada Ane, tapi juga perjuangan cinta kepada bangsanya. Nah, bagi Minke, bangsanya sedari era Majapahit sudah memiliki peradaban yang maju dan sumpah sakti yang menyatukan bangsa ini. Ketika Falcon Picture mengumumkan tahun lalu bahwa film akan disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini dan Iqbal Ramadan berperan sebagai Minke, banyak cibiran yang dialamatkan kepada Iqbal. Dirinya dianggap tidak mampu dan tidak sanggup memerankan karakter Minke. Gambaran tentang Dilan, remaja yang ahli menggombal, masih sangat melengkapi di benak penikmat film Indonesia. Nyatanya, menurut saya, pemilihan Iqbal itu tepat dan sangat tepat karena di sini menurut saya sanggup dan mampu memerankan Minke ini dengan sangat baik. Di sini juga dikritik bahwa film ini hidup karena diperankan oleh aktor dan aktris muda yang cocok menggambarkan gelora dan gairah cinta yang menggebu-gebu. Iqbal sangat baik, tapi Ine Febrianti tetaplah juaranya. Terlebih, dialog yang dibangun sangat dalam dan menghibur. Selama menikmati film ini beberapa kali ada yang tertawa dan tersenyum tipis dengan polesan Hanung. Durasi waktu 180 menit ini tidak terasa begitu singkat. Saya sangat menikmati tiap adegan dan dialog yang disuguhkan dalam film ini. Dari film ini banyak sekali kritik dan banyak yang mengkritik film ini karena film ini membuat kita menyadari peradaban yang modern dan maju sekalipun belum tentu merupakan peradaban yang baik dalam menerapkan hak-hak manusia. Eropa dengan kegagahannya dengan kekayaan intelektualnya serta barang-barang modern pun ternyata belum menjamin dan mampu menempatkan hak-hak manusia dengan layak dan pantas. Lantas, sebagai seorang yang berpendidikan, sudah selayaknya kita adil sedari pikir terlebih perbuatan agar kita dapat hidup di bumi manusia yang penuh dengan manusia bebas yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambilnya. Nah, dari awal penonton disodori kisah perjuangan cinta Minke terhadap cinta dan kesetaraan kaumnya. Sampai di akhir film pun kita akan tetap menyaksikan perjuangan Minke. Perjuangan cinta Minke itu pun harus mundur beberapa langkah seiring putusan pengadilan Eropa yang mencabut hak asuh Nyai terhadap Ane, serta putuskan bahwa Ane harus kembali ke Belanda dan diasuh oleh keluarga ayahnya. Nah, itulah
mengkritisi sebuah karya sastra yang bermuatan kritik. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.